Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat GKI Samanhudi. Apa kabar? Sudah sebulan lewat dari terakhir kita berjumpa. Akhir pekan pula hari ini, seminggu telah berlalu. Hal ini mengingatkan kita bahwa waktu cepat berlalu. Jangan sia-siakan waktu, pergunakan sebaik-baiknya karena waktu yang sudah lewat tidak akan kembali lagi. Dan sebelum kita memulai hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau sudah jadikan bagi kami. Kami mau mengisinya dengan benar. Oleh karena itu Tuhan, pimpin kami dalam mendengarkan firman dan renungan hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Markus 2 ayat 18-22. Perikopnya berjudul Hal Berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sementara mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua. Lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun menuang anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu. Sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Kita tahu bahwa untuk mengubah buah anggur menjadi minuman anggur atau wine dibutuhkan sistem peragian. Di zaman cerita ini ditulis hasil fermentasi minuman anggur itu ditaruh di dalam kantong kulit. Dan jika kantong kulitnya usang, anggurnya baru, maka kantong yang sudah lama berpotensi untuk terkoyak, tidak kuat dan robek sehingga minuman anggur dan kantongnya dua-duanya terbuang. Hal yang sangat akrab di kehidupan sehari-hari waktu itu, yaitu pembuatan anggur, demikian juga dengan penambalan kain baru di kain lama, karena wanita-wanita di zaman itu pada umumnya pasti bisa menjahit. Maka dipakai Tuhan Yesus sebagai media pengajaran supaya mudah untuk dimengerti, mudah mengena dalam kehidupan sehari-hari masyarakat zaman itu. Pesan yang mau disampaikan adalah bahwa pemikiran yang lama, yang usang, yang kuno tidak relevan, bisa tidak cocok, bisa tidak sinkron, bentrok, dan tidak boleh dipakai untuk mengerti ajaran dan pemikiran ilahi yang benar yang Tuhan Yesus mau ajarkan, yang transformatif, sesuatu yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Salah satu hal yang baru adalah ketika ditanya kenapa murid-murid Yesus tidak berpuasa, padahal murid-murid Yohanes dan orang Farisi berpuasa. Yesus menjawab bahwa mereka akan berpuasa saat mempelai laki-laki, yaitu Tuhan Yesus sendiri, diambil dari mereka. Para murid tidak berpuasa sekarang karena masih bersama dengan Yesus. Waktu mempelai diambil dari mereka, baru mereka berpuasa. Mempelai diambil artinya Yesus disalibkan dan mati di Golgota. Melalui salib Kristus yang adalah mempelai laki-laki, maka kita, mereka yang percaya dan menerima Dia sebagai juru selamat, diambilnya menjadi mempelai perempuan. Ditambah lagi soal mati di kayu salib. Berdasarkan adat di zaman itu, hal itu adalah peristiwa yang sangat memalukan. Karena salib melambangkan kehinaan. Jadi orang yang mati di kayu salib itu mati dengan tragis, memalukan, dan hina. Kristus mati di kayu salib yang hina, malah memberikan hidup kekal bagi mereka yang percaya. Hal ini tidak bisa dipahami oleh pengertian orang-orang di zaman itu. Karena salib dianggap hina, bagaimana bisa menyelamatkan?
pikiran yang usang. Hal yang baru ini hanya bisa dicerna dalam pemikiran atau mindset yang benar, yang baru. Kain baru tidak bisa ditambal di kain usang. Anggur baru tidak bisa disimpan di dalam kantong tua, harus di dalam kantong baru yang sepadan. Saya punya kegiatan baru setiap akhir pekan, beres-beres barang. Yang sudah usang saya buang, yang masih bagus ada lebih dari satu atau bahkan baru masuk kantong untuk donasi. Dibagikan untuk yang lebih membutuhkan. Yang bisa didaur ulang, saya pisahkan. Kita ambil bagian dalam gerakan Save the Planet. Nah, ketemulah saya dengan textbook jadul semasa kuliah. Saya dulu bidang studinya adalah computer science. Buku-bukunya tebal-tebal dengan penerbit kelas dunia yang terkenal. Pertama saya senang sekali, wah kepingin baca lagi. Tapi begitu saya buka, ya ampun, sudah tidak relevan, ketinggalan zaman, tidak berguna, nggak bisa dipakai lagi ilmu saat itu. Lalu akhirnya saya donasikan, saya daur ulang textbook saya yang dulu begitu berharga. Apa yang kita bisa simpulkan dari bacaan hari ini? Kita diingatkan bahwa sebagai manusia sosial kita perlu senantiasa mengaktualisasikan diri. Karena banyak pemikiran, ide yang cemerlang tanpa disadari, diabaikan atau ditolak karena kapasitas otak kita telah usang, ketinggalan zaman, tidak dapat mengikuti. Ini bukan berlaku untuk mereka yang sudah lanjut usia, tetapi ingat, yang masih muda pun, generasi muda saat ini bisa merasa relevan, tapi besok pemikiran Anda juga menjadi usang. Lama-lama disadari atau tidak, kita jadi tertinggal, menjadi tidak relevan. Seperti textbook kuliah saya tadi, sudah kadaluarsa, seperti kantong anggur yang tua, ambrol, tinggal siap dibuang. Nah, untuk mengatasinya, mari kita berdoa minta anugerah Tuhan supaya kita punya kemampuan dan semangat untuk belajar terus untuk mengaktualisasikan diri. Dan tidak kalah penting, dikarenakan jendela informasi begitu luas, pintu masuk informasi itu dari segala arah, globalisasi terjadi di segala bidang. Maka kita minta pertolongan Tuhan supaya kita punya hikmat untuk dapat membedakan mana yang benar dan yang patut didalami, atau mana yang salah atau perlu dihindari. Juga agar Tuhan sediakan, hantarkan bagi kita orang-orang, lingkungan, dan juga teman-teman sepergaulan yang memberikan input positif bagi pengembangan diri kita. Sehingga dengan kantong anggur yang baru, yang terus baru, kita siap menghadapi tantangan dunia yang semakin berat ini, bahkan mampu menjadi berkat bagi sesama. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hal ini. Ya Tuhan, kami berdoa, memohon biarlah Engkau memperbaharui kapasitas rohani kami, sehingga kami dapat menampung dan makin mengerti kebenaran firman-Mu yang sangat tidak terbatas, sangat dalam dan sangat membebaskan. Dan juga perbaharuilah kapasitas mental dan pikiran kami, supaya kami mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang makin cepat, tanpa kehilangan prinsip iman percaya kami kepadamu. Sehingga kami tetap menjadi orang yang relevan, up to date, mampu mengerti apa yang terjadi di sekitar kami, menjadi siaga, berjaga-jaga, dan tangkas untuk menjalani hidup di dalamnya. Dan saat ini juga kami mau berdoa untuk pergumulan kami masing-masing dan juga kerinduan kami. Mari saudara doakan secara pribadi. Tuhan mendengar. Kami juga mau doakan orang-orang yang kami kasihi atau yang kami tahu perlu didoakan. Mari berdoa. Tuhan mendengar.
Dan Tuhan berikan kemampuan kami dan kesabaran bagi kami untuk menantikan jawaban daripada-Mu. Dan tidak kehilangan iman dan percaya kami saat kami menunggu jawaban-Mu. Karena kami percaya bahwa Engkau memberikan kepada kami jawaban atas doa-doa kami tepat pada waktunya. Waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.